Seperti yang kami sampaikan tadi di program ini dan seperti episode-episode sebelumnya, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi untuk mengirimkan SMS. Kita menyelenggarakan SMS polling untuk 5 kandidat yang ada di depan dan kita lihat hasilnya untuk sementara. Ini untuk sementara ya. Mudah-mudahan dengan begini Anda, kader-kader yang ada di daerah bersemangat untuk mengirimkan SMS-nya lagi. Kita lihat di screen kita. Sementara Effendi Simbolon 56,6% ya. Disusul oleh Bung Satya yang 5,8 mungkin karena telat tadi. Kita lihat nanti perkembangannya, sama juga dengan Johnny Allen yang 7,4. Kemudian disusul oleh Kurtubi 14,2 dan Didi Rabini 15,79. Ini sementara, silakan berpartisipasi terus-menerus. Yang aturannya sudah bisa dibaca di layar televisi. Saya ingin tanya ke Bung Ihsan. Ini kan kita udah melewati fase reformasi belasan tahun. Apa sih yang belum dilakukan dan rasanya kok nggak dilakukan sama mereka-mereka yang mengatasnamakan wakil rakyat yang ada di parlemen? Yang pertama, perintah Mahkamah Konstitusi agar harga tidak diberlakukan ke mekanisme pasar. Justru per 30 Januari kemarin dilanggar oleh DPR dengan menyetujui PP Kebijakan Energi Nasional, sehingga Undang-Undang Energi yang menyatakan harga energi tunduk pada harga keekonomiannya, gitu ya, itu menjadi tidak jelas. Sesungguhnya kalau kita bicara harga migas itu tunduk pada Undang-Undang Energi atau tunduk pada ketentuan Mahkamah Konstitusi, itu tidak jelas. Satu yang kedua, hari ini kita dipermalukan oleh permintaan Wakil Menteri SDM hanya untuk persoalan 300.000 barel. Kita pergi ke Singapura dengan menyatakan dibutuhkan investor. Padahal kalau kita lihat dana di dalam negeri untuk sekedar 300.000 barel itu dalam rangka kilang itu tersedia sesungguhnya. Artinya ada salah langkah dalam upaya itu. Padahal jelas kita tidak sekedar butuh 300.000 barel. Dan bapak-bapak ini tahu bahwa sesungguhnya izin yang dikeluarkan untuk kilang itu bukan satu, tapi tidak ada yang jalan. Itu yang kedua. Jadi dari persoalannya kan sudah ada tuh calon investor dari Timur Tengah yang akan segera melaksanakan. Begitu banyak, bapak-bapak ini juga tahu ada izin di Selayar yang nggak jalan, ada izin di Bojonegara nggak jalan, lalu muncul lagi beberapa izin di Gresik nggak jalan gitu. Jadi kalau kita lihat di tingkat pemikiran dasar, saya mau coba poin pertama saja. Iya. Kalau misalnya tidak tunduk pada harga pasar, apakah mungkin dibikin stabil misalnya 6.500 terus gitu? Oh, di sini kembali ke tadi yang perdebatan bapak-bapak ini juga belum kata sama tentang kata-kata subsidi. Pak Didi tadi bilang pertanyaan sederhana sekali. Apa subsidi terus misalnya? Tapi mesti disepakati dulu. Mereka mesti sepakat dulu subsidi mesti gimana gitu ceritanya. Saya nggak sepakat kalau dikatakan bahwa kita menggunakan mekanisme pasar dan DPR diam saja. Tidak. Itu tidak mungkin. Karena justru perintah daripada Mahkamah Konstitusi itu ada subsidi itu di mana ada intervensi pemerintah. Boleh aja. Golkar tetap sepakat ada subsidi atau subsidi suatu saat akan hilang? Subsidinya tetap ada. Jadi jangan dikecohkan ya bahwa subsidi itu adalah hak rakyat. Jangan dihilangkan. Subsidi BBM boleh hilang, tapi subsidi kepada orang yang memang layak disubsidi karena berdaya beli rendah supaya dia mempunyai daya beli yang cukup, itulah esensi daripada subsidi. Pak Didi dulu. Ya, jadi Alphard, mobil Mercedes-Benz segala macam itu terus disubsidi. Loh, Anda salah. Jadi yang namanya subsidi tidak boleh hilang itu bukan subsidi BBM, Bung. Subsidinya itu harus tetap ada. Subsidi itu esensinya kan adalah bagaimana negara ada di saat daya beli masyarakat itu kurang. Itu esensi subsidi. Ya. Nah, yang ada sekarang ini itu adalah dari subsidi langsung yang harusnya kepada masyarakat dipindah menjadi subsidi harga. Makanya muncul Alphard yang seperti itu. Makanya sekarang Alphard, Mercedes-Benz, makanya para mewah terus disubsidi seperti sekarang. Makanya paradigma subsidi harga harus dihilangkan. Kalau Pak Kurtubi gimana? Subsidi harga itu yang membuat seperti ini, seperti apa? Subsidi tetap harus ada sampai 1000 tahun lagi di Indonesia? Tidak. Tetapi harus dikoreksi cara penghitungan subsidi. Cara penghitungan sekarang yang mengacu kepada harga pasar salah secara konstitusi. Bagaimana subsidi harga? Karena ini adalah harga pasar internasional. Kalau seluruh BBM di Indonesia diimpor, baru betul itu. Yang benar adalah menghitung subsidi dari kos. Berapa kosnya, berapa biaya pokok BBM dikurangi dengan harga jual, deltanya sama subsidi. Nah, biaya pokok BBM di Indonesia lebih rendah dari harga pasar.
Itu. Bukan inilah. Ini yang harus kita tuju ke depan. Kalau harga pasar tentang ada konstitusi. Ini korban daripada subsidi harga. Jadi kalau kita masih mengatakan subsidi itu disubsidi harga, ya begini. Nah, bukan. Ada pertarungan ya, Pak. Berarti. Jadi kalau harga pasar yang dianggap sebagai subsidi, itu namanya opportunity loss, bukan subsidi. Itu opportunity loss itu. Bukan subsidi. Kalau seperti ini, itu artinya 250 triliun sekitar itu dari APBN itu harus hilang. Ini Anda tidak mengerti penerimaan begini ya, saya jelaskan. Begini, biaya pokok BPN komponennya adalah. Ya berapa sekarang? Berapa harga pokok dan berapa dijual? Nah, biaya pokok sekarang sebentar dulu. Kita jelaskan ya, berapa dijual? Berapa dijual? Biaya pokok itu komponen adalah biaya bahan baku. Ya, namanya berapa? minyak mentah. Nanti dulu. Minyak mentah ini ada yang berasal minyak mentah dalam negeri, ada yang impor. Sekarang berapa harga kalau pokok, yang berapa impor dijual? minyak mentah itu harga pasar internasional. Nah, yang dalam negeri ini bagaimana harganya tergantung APBN asumsinya. Nah, ada yang mengatakan biaya produksi, tapi yang kita pakai adalah berapa asumsi di APBN sehingga penerimaan migas tetap, ya. Kalau cost recovery pasti lebih rendah karena alasan satu, ada minyak mentah domestik market obligation yang sangat murah. Kita harus samakan dulu. Tadi kan pertanyaannya subsidi itu masih perlu atau tidak? Bukan soal hitung-menghitung, itu debatable. Subsidi itu perlu. Tetap akan ada. Keputusan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat yang tertentu. Tidak mampu. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Siapa masyarakat tertentu yang tidak mampu? Bagaimana caranya subsidi itu supaya tepat sasaran? Di sini boleh. Di sini boleh perbaikan supaya tepat sasaran. Betul. Subsidi BBM yang sekarang kurang tepat sasaran. Saya sepaham. Kurang tepat sasaran. Tetapi perdebatan kenaikan BBM juga di ruangan itu juga banyak yang tidak setuju. Buktinya gagal pada 2012. Jadi jangan kita mau cari muka berkuar-kuar, padahal pada saat itu mau ditentukan ditekan. Ini nggak konsisten. Kita dengarkan Effendi, dia mau cari muka apa enggak? Silakan. Bukan, sebentar dulu dong. Inilah gimana? Sebelum selesai kok potong inilah nggak fair. Silakan. Ya, baik. Saya kira apa yang ditanyakan oleh Pak Nursi tadi itu sangat esensial dan mendasar ya. Subsidi itu kenapa kemudian semakin membebani, semakin besar? Itu juga bagian dari tidak terpisahkan kegagalan dari manajerial pemerintah. Iya. Kalau kita tadi di awal-awal sudah kita tanyanya begini, subsidi itu harus ada apa enggak? Loh, subsidi BBM. Subsidi itu kalau subsidi itu begini, subsidi itu sepanjang disparitas harga, biaya dan harga jual dan daya beli masyarakat masih tinggi kesenjangannya, harus ada subsidi. Harus ada. Itu. Daya beli rakyat itu masih di bawah rata-rata. UMR aja semuanya ditangguhkan. Pola subsidi ya bagaimana juga, coba? Pola subsidi sekarang masih juga pola subsidi pemerintahan sebelumnya. Maksudnya sama kayak pemerintahan masih bahwa perlu perbaikan supaya subsidi langsung masih belum ada perubahan. Bahkan terus terang aja kenapa nggak diubah, Pak? Pemerintah kemarin mau menyesuaikan disparitas harga antara harga produksi dengan harga jual. Voting dimainkan semua. Siapa yang mainkan? Ya nggak tahu kan, buktinya kan gagal. Gagal, termasuk Malaysia kan. Tetapi kita tidak mau persoalan itu. Mari kita perbaiki pola subsidi. Ada hal yang selalu dikampanyekan Pak Alvito, bahwa seolah-olah gitu loh, subsidi itu ya menjadi beban negara, tetapi dia lupa bahwa itu juga sebagian besar juga mengurangi beban rakyat. Siapa bilang? Subsidi itu hak juga itu. Itu stimulus untuk pembangunan. Maka secara gradual, secara bertahap. Jadi dia subsidinya menurun, tetapi juga diversifikasi energi harus dibangun. Energi terbarukan. Bagaimana? Iya, ini kan tidak. Makanya subsidi itu harus dibetulkan paradigmanya dulu. Kalau paradigmanya masih paradigma Golkar apa subsidinya? Kita meminta bahwa subsidi harus tepat sasaran kepada orang per orang yang memang layak disubsidi. Sehingga apa? Tidak salah sasaran. Sehingga 270 sekian. Itu kan cara. Itu kan cara. Itu kan pengalaman, ya kan? Jadi kita sebelum pemilu lagi. Kita jangan
jangan terjebak ya dengan hal-hal yang salah di masa lalu. Justru sekarang begitu kita caranya berubah bagaimana? Paradigma. Kenapa? Caranya bagaimana? Ya, identifikasi masyarakat harus dibetulkan dulu. Makanya kalau IKTP aja sekarang masih bulat gak karu-karuan, kita masih jauh itu kita menuju Bung ke Effendi, sorry Bu, langsung. Anda sudah mendengarkan semuanya. Apa tanggapan Anda? Soal yang pertama yang Anda Yang pertama, tidak ada pengertian yang sama tentang subsidi. Ya. Kalau mereka dari partai yang berbeda kan sah-sah Bukan. saja. Kalau mereka merasa sebagai wakil rakyat dalam rangka menjajah, kan sesungguhnya subsidi dalam rangka tadi memenuhi kesejahteraan dalam rangka pelumasan perekonomian. Maka harus ada pengertian yang sama dulu. Apa itu subsidi? Bagaimana itu subsidi? Misalnya konstitusi bicaranya subsidi apa? Perundang-undangan pengertiannya apa tentang subsidi? Saat dia bicara paradigma subsidi, tapi langsung pengertiannya tepat sasaran, mestinya diberikan pengertiannya dulu apaan? Sama seperti Pak Marbun juga. Lebih jelas dulu apa nih subsidi, apalagi kemudian dipertegas. Subsidi energi itu, atau katakan subsidi migas itu apa? Subsidi besarnya apa? Subsidi migasnya kayak gimana? Sehingga perdebatannya menjadi lebih tajam. Mau kemana larinya perdebatan ini tentang subsidi itu gitu. Ada yang mau menajamkan? Saya kira jelas. Subsidi itu kepada masyarakat yang kurang mampu dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Itu jelas. Bahwa jenis-jenis subsidi yang sekarang ada subsidi yang energi, ada subsidi dalam bentuk pangan. Sebenarnya bukan gitu kurang mampu, Pak. Sebentar, harga produksinya yang begitu tinggi. Ini soal itu perdebatan lain. Dulu deh, kita break dulu. Tetaplah bersama kami. Perdebatan lain.